Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Langgoso Aswin. Saya adalah pemilik dari Mahaswin Farm yang beralamatkan di situs Cagar Budaya Candi Gebang, Desa Wedomartani, Sleman, Yogyakarta. Karena saya merantau di Jogja ini 2012, tidak punya sanak saudara, tidak punya teman, tidak punya relasi, tapi kan tetap harus bisa makan. Jadi segala cara, segala apa yang bisa saya lakukan untuk bisa bertahan di Jogja akan saya lakukan pada saat itu. Nah, bahkan mencoba untuk menjadi tukang bakso, tukang ojek, dan sebagainya, semua sudah saya lakukan. Sampai satu momentum di mana saya melihat ada potensi dari bisnis ayam hias. Jadi saya melihat ada satu ayam namanya ayam Polandia, kok lucu, dan saya mencoba untuk membeli saat itu. Singkat cerita, kebetulan ada relasi saya di Kalimantan yang tertarik dan membeli dengan harga fantastis. Dari situ saya melihat peluang bisnis atau peluang usaha yang cukup menjanjikan di dunia ayam hias ini. Jadi dari tukang ojek, terus nyoba jadi tukang bakso dan sebagainya, itu sudah saya coba, terus saya tinggalkan karena ada peluang yang lebih, menurut saya lebih bagus di dunia ayam hias. Kalau bicara perjalanannya mulus, itu tidak mulus karena saya tidak, sekali lagi saya tidak ada dukungan dari keluarga, tidak ada dukungan finansial, tidak ada dukungan sekitar, jadi semuanya terasa sulit. Tapi saya percaya ketika kita melakukan segala sesuatunya dengan konsisten, dengan baik, akan ada terjadi hasil itu dengan sendirinya. Nah, memulai dari ayam hias ini juga saya pikir kalau hari ini itu sudah booming ya. Kalau hari ini tuh ayam hias ini sudah sangat populer sekali, tapi saat itu benar-benar wagu untuk dijadikan bisnis karena ayam hias ini beda dengan burung yang dia punya komunitas-komunitas besar yang jelas pasarnya, jelas. Kalau ayam hias itu masih wagu sekali karena ayam itu lebih cenderung dengan ayam potong dan ayam bangkok. Ayam petelur, ayam bangkok, dan ayam potong. Ini tiga ayam itu yang lebih populer saat itu. Untuk ayam hias itu aneh. Nah, saya memulai di situ dari ayam Polandia. Mahaswin Farm hari ini bisa dikatakan adalah salah satu penangkaran yang cukup komplit. Kita punya merak, kita punya burung unta, kita punya segala bison, kita punya ayam-ayam hias, dan mayoritas semua larinya ke aves atau unggas karena memang basicnya di situ, dan dari sisi bisnis juga lebih memikat di unggas karena memang secara perawatan mudah, kandang juga tidak terlalu sulit, dan jual belinya juga peminatnya tinggi. Jadi Mahaswin Farm lebih terkonsen di aves. Nah, bab apa yang kami sekarang punya itu semua bertahap. Jadi kita tidak punya modal, beda dengan teman-teman yang mungkin saat ini sudah terlihat mentereng, tapi dia dengan modal yang cukup besar, mungkin dapat, mungkin dia punya tabungan, dia punya warisan, dia punya utang di bank dan sebagainya. Alhamdulillah Mahaswin Farm hari ini tidak memiliki utang sama sekali. Kami semua benar-benar melakukan segala sesuatunya dengan bertahap hingga sampai hari ini. Jadi kami tidak punya beban apapun dan target apapun, kita mengalir sampai hari ini seperti itu. Apa yang saya punya juga mungkin dimiliki oleh teman-teman yang lain, tapi kan yang membedakan saya dengan yang lain, yang membedakan Mahaswin dengan penangkaran yang lain itu kan mungkin dari cara penyampaiannya, cara menjualnya, strateginya, dan lain sebagainya. Jadi itu yang mungkin membedakan saya dengan teman-teman yang lain, yang akhirnya saya melihat banyak sekali teman-teman dari tahun 2012-13 itu
jatuh bangun, ada yang muncul, ada yang hilang, ada yang muncul lagi, ada yang hilang. Sampai hari ini saya sudah melihat banyak sekali orang-orang yang tidak konsisten dan menghilang dari peradaban, banyak sekali. Jadi yang membedakan saya dengan teman-teman yang lain adalah ketika di masa-masa sulit saya tetap percaya bahwa hari esok itu pasti akan terjadi hal yang positif ketika kita melakukan hari ini sesuatu yang positif. Strategi saya itu nggak pernah promosi jualan. Jadi kenapa saya menjadi rujukan teman-teman, rujukan oleh para pembeli atau klien adalah karena Mahasiswa Farm yang ditawarkan adalah edukasinya. Edukasinya tentang masa depan, bahwa ketika kita membeli barang saya, nanti saya bantu perawatan, saya bantu ketika nanti terjadi sakit, ketika nanti ada pembesaran, ketika nanti bingung menjualnya, semua kita backup di situ. Jadi kita mengedukasi itu bukan hanya sekedar ingin berjualan, tapi juga mencoba untuk ayo bareng-bareng kita tangkarkan, kita lestarikan, karena ini hewan-hewan yang sangat bagus sekali, eksotis sekali, eksklusif, langka, dan sayang sekali ketika kita membeli tapi kita tidak tahu cara merawatnya dan akhirnya mati. Saya memposisikan diri sebagai orang yang membeli dengan harga segitu, sedih sekali ketika terjadi kematiannya karena keteledoran atau karena ketidaktahuan cara merawat. Itu buat saya sesuatu yang miris. Makanya saya jangan sampai hal seperti itu terjadi ke pembeli-pembeli saya atau pelanggan-pelanggan saya. Kalau di Mahasiswa Farm ini kita masih dari dulu ya, kita tidak pernah main konvensional, tidak pernah main tradisional. Di Mahasiswa Farm ini kita tidak jual secara tradisional, kita masih menjual via online. Jadi dari dulu pertama kali kami muncul itu semua online. Jadi kita menjual, kita promosi itu semua 100% hari ini masih online. Jadi lewat YouTube, lewat website, lewat sosial media dan lain sebagainya. Untuk anakan hingga dewasa itu semua harga tergantung situasi. Jadi di Mahasiswa Farm ini kita tidak saklek dengan satu harga, karena ada momentum di mana harga akan turun ketika jumlah stok itu meningkat. Ketika overstock, anakan banyak yang menetas, itu harga secara otomatis akan turun. Tapi ketika anakan ini ternyata produksi kita tidak terlalu bagus di musim ini, harga akan naik. Itu semua tergantung situasi dan usia. Jadi untuk harga anakan hingga dewasa itu tidak ada pakem di Mahasiswa Farm. Semua situasi bisa berubah sewaktu-waktu. Perjalanan Mahasiswa Farm itu juga tidak seindah hari ini. Jadi ada momentum di mana sebenarnya Mahasiswa Farm atau saya sebagai pemiliknya merasa frustasi itu pernah, ya kan. Jadi tahun lalu itu mungkin ada sekitar 20 ekor merak itu mati. Itu ada momen seperti itu karena ada kesalahan manajemen di anak kandang yang akhirnya menyebabkan ada satu bakteri di mana itu akhirnya menyebar satu kandang. Karena ada satu kandang itu memang kita punya kandang koloni ya. Jadi satu koloni itu ada 20 ekor lebih. Nah, di situ ada kesalahan air minum jadi satu. Nah, ketika ada yang sakit satu, akhirnya semua minum dan semua sakit dan akhirnya mati. Itu momentum di mana nilai investasi kematian di Mahasiswa Farm itu mungkin ratusan juta saat itu. Tapi itu bukan momentum di mana Mahasiswa Farm jatuh. Saya benar-benar merasakan jatuh, benar-benar merasakan drop itu ketika mengalami kematian ayam Polandia itu dengan jumlah kurang lebih 8-9 ekor. Itu di tahun 2013 Mahasiswa Farm mengalami kematian ayam Polandia karena kesalahan kita beli ayam dari pasar. Nah, jadi ada satu ayam di pasar kita beli, saya bawa ke rumah, ternyata ayam ini bawa virus. Satu kandang habis 8 ekor dan itu momentum di mana saya sempat frustasi dan ingin selesai bermain ayam. Nilai investasinya mungkin cuma 2 juta. Tapi di saat itulah saya tidak bisa beli susu untuk anak-anak, tidak bisa beli beras, dan
tidak bisa bayar listrik. Jadi saat itu listrik 3 hari Mas, 3 hari tidak terbayar. Tetangga nanya kenapa, saya bilang konslet, karena yo izin lah nggak bisa bayar. Pada saat itu listrik itu cuma 75.000 dan tidak bisa bayar. Ya akhirnya ketika tetangga tanya itu saya cuma bisa bilang konslet. Itu momentum dimana titik saya sebagai owner itu merasa frustasi dan ingin selesai bermain ayam. Tapi saya pikir ini sebuah pelajaran, bukan sebagai titik frustasi. Akhirnya saya mengambil ini pelajaran bahwa manajemen kandang, manajemen belanja jual beli itu harus ditata. Jadi next setelah kejadian itu, ketika saya belanja, saya membuat ada satu tempat di mana namanya ruang karantina. Jadi setiap ada pembelanjaan baru itu harus masuk karantina dulu selama 2 minggu. Dari situ barulah boleh masuk ke kandang penangkaran. Nah, itu sebuah pembelajaran proses yang sangat luar biasa hingga terjadi sampai hari ini. Nah, apakah tetangga dan sebagainya merasa terganggu? Iya. Jadi dulu itu hanya penangkarannya ada di perumahan ya, di rumah itu, di komplek perumahan, dan itu sangat risih sekali tetangga, karena memang di perumahan kan harusnya steril, harusnya bersih dan sepi. Tapi malah karena saya melihara ayam, berisik, bau, dan juga sangat mengganggu tetangga. Ada celutukan tetangga itu yang juga menyuruh saya untuk pergi. Kalau masih mau ternak itu ya pergi aja, jangan di sini dan sebagainya. Hal-hal seperti inilah yang saya pikir menjadi sebuah motivasi untuk piye carane segera memiliki tempat yang lebih baru dan lebih ini. Jadi tidak menjadikan sebuah pesimisme, jadi sebuah motivasi untuk segera punya tempat yang lebih ideal. Saya selalu punya konsep untuk melakukan hal-hal kecil dengan baik dan benar akan menciptakan hal besar dengan sendirinya. Jadi saya percaya itu, dan saya selalu fokus melakukan hal-hal kecil seperti itu, menjadi lebih sering promosi, lebih sering mencari peluang-peluang untuk menjual di mana sih ayam-ayam seperti ini. Nah, jadi kebangkitan kami itu bukan karena niat sebenarnya, karena kepepet kalau tidak bangkit ini gulung tikar. Nah, itu yang membuat Mahasin Farm akhirnya sekarang sudah kenyang pengalaman masalah jatuh bangun. Nah, di situ kami juga tidak menganggap itu sebuah pengalaman pribadi, tapi kami berusaha untuk berbagi bahwa saya pernah mengalami masalah seperti ini, dan jangan sampai hal seperti ini terjadi ke orang lain. Jadi kami selalu sharing, tukar pikiran, tukar pengalaman kepada teman-teman yang baru, untuk daripada mengambil jalan yang pernah saya ambil itu gagal, jangan diambil, ada cara lain yang lebih bagus.